Halo guys, video kali ini akan menyangkut tentang kehidupan di Jerman. Jadi hari ini aku bakalan interview seseorang istimewa yang telah lama tinggal di Jerman. Senior saya, tante saya sendiri. Halo Tante, Halo. Terima kasih karena telah meluangkan waktu. Iya, terima kasih juga Iya. telah mengundang saya. Jadi aku ada beberapa pertanyaan buat Tante. Jadi bisa nggak Tante sedikit menceritakan pengalaman Tante di Jerman ini? Kira-kira Tante di Jerman ini udah berapa lama ya? Kalau boleh tahu. Wih, saya sudah lama. Kalau menurut kita udah lama lah ya, karena sudah 10 tahun lah, 10 tahun. Wow, 10 tahun. 10 tahun bulan 10 ini. 10 tahun senior 10 tahun. banget. 10 tahun. 10 tahun ya. Wah, terus Tante kesini itu kira-kira ngambil apa? Kenapa bisa di Jerman gitu? Kenapa? Oke. Pertama-tama, Tante dulu kan di Indonesia kerja di gereja. Tante itu iya. seorang pendeta. Ya. Nah, di gereja kami itu ada memperkenalkan atau menawarkan saya untuk kuliah di Jerman. Oh, jadi Tante datang sini Untuk kuliah. kuliah, iya. Oh. Jadi kuliah. Itu kuliah S3. Wah. Tapi S3-nya nggak kesampaian, cuma S2 aja. Oh, di sini S2. Iya, jadi saya sekolah. Tapi Tante udah S2 di Indo kan? Iya, saya S2 di Indonesia, tapi itu kuliah di teologi ya. Ya. Terus sekolah ya Tentang- teologi ya, tahu Ya, lah teologi ya, tentang agama Kristen. Tapi di sini tentang diakonia. Diakonia itu berbeda dengan teologi ya. Jadi saya ambil di sini S2 diakonia. Jadi saya datang ke sini karena memang kuliah, bukan kerja, bukan au pair Bukan atau kayak saya ya, au iya, pair. iya tidak. Jadi Tante datang ke sini kuliah, berarti pasti ada dong keluh kesah Tante selama perkuliahan Tante di sini. Ya, memang bukan cuma keluh kesah aja, udah ngos-ngosan. Oh, iya, pasti sulit ya Ya, kan? sulit sekali karena Tante di sini kan kuliah bahasa Jerman. bukan Apalagi bahasa Inggris. Jerman, Iya. bukan Terus bahasa Inggris. juga Tante itu menulis juga bahasa Jerman. Jadi ya semua ya. Apalagi tapi sebelum saya kuliah itu sudah belajar Bahasa Jerman. tapi enggak, saya beda. Saya sama-sama belajar bahasa Jerman dan dengan waktu yang sama saya belajar S2. Itu menjadi kesulitan saya. Dan waktu itu sebagaimana saya bilang, aku kan ambil S3. Jadi saya belajar bahasa Jerman, kemudian dengan waktu yang sama S2, dengan waktu yang sama Wow. S3. Jadi makanya saya tidak bisa mengambil S3 itu, jadi saya teruskan ke S2. Itulah kesulitan salah satu, ya bahasa tentu, kemudian juga budayanya, kemudian mentalnya, kemudian semualah, cuacanya, makanan, semua. Ya, semuanya baru ya. Iya, semuanya baru dan membuat saya stres. Bukan hanya pelajaran yang kupikirkan, tetapi juga suasana, situasi di sini. Sini, ya. Itu yang membuat. Sudah saya bayangkan itu guys, susah banget. Aduh, apalagi harus belajar bahasa Jerman, belum lagi belajar di kuliah. Kuliahan, iya. Sangat tidak bisa saya bayangkan gitu. Tapi nanti kan kamu kuliah juga. Makanya sudah saya bayangin gimana. Ya tapi kamu enaknya gitu, kamu bukan langsung kuliah, itu enaknya kamu. Jadi kamu udah au pair,
ada lagi pekerjaan yang lain, terus belajar bahasa dulu itu enaknya. Kalau saya itu tadi langsung gitu, jadi Langsung kuliah stres gitu. juga. Jadi guys nggak usah langsung kuliah di sini, belajar bahasa dulu atau ada pengalaman yang lain gitu. Tapi sanggup Iya, sudah itu karena lewat anugerah Tuhan. Iya. Tuhan membantu dan mendapatkan nilai yang bagus juga ya. ya bagus, ada tidak, ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Jadi macam-macam lah. Ya, jadi kan udah selesai kuliah nih kan, udah tamat lah itu kan. Terus kira-kira setelah itu balik ke Indo kah atau menetap di sini? Nah itu makanya saya sampai 10 tahun di sini karena aku mendapat jodoh di sini. So sweet. Sebenarnya aku udah tahu guys, tapi Iya, itu di sini saya bertemu dengan kekasih hatiku, ya, suami saya. kalau tentang cerita tentang tante dengan suami ntar lah ya di episode berikutnya, gimana pertemuan pertama mereka, kenapa mereka bisa jatuh cinta, kenapa bisa menikah mereka, kapan mereka menikah. Iya, jadi itu nanti di episode berikutnya guys. Oke, lanjut. Jadi kan nggak mungkin lah kalau misalkan tante dapat kekasih, nggak mungkin lah langsung nikah ya kan. Iya. Jadi selama ada kekasih, apa kegiatan tante selingan oke. dari Nah, nah di sini kan kalau udah selesai kuliah itu bisa mencari, ada dikasih visa juga, visa untuk cari kerja. Itu 18 bulan dikasih, tapi harus ada uang kita di rekening. Itu waktu itu harus ada 8.000 euro. Oh, harus 8.000 euro di Iya, bank. di bank. Oke. Baru bisa tinggal di sini. Kalau tidak ada, dipulangkan. Oh, pada saat itu memang ada ya. Ada. Jadi bisa lah tinggal di sini. tinggal di sini. Jadi waktu itu yang 18 bulan itu saya itu cari kerja, tapi belum ada yang dapat. Bahkan saya itu kerja sampai kerja di restoran. Iya, kan nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Karena kan- Jadi tante banyak bisa belajar memasak, melihat bagaimana bagaimana orang Jerman itu berkomunikasi. Iya, sekalian belajar juga. Iya, sambil belajar. Tapi capek juga sih. Iya, saya mengerti. Kerja di restoran itu capek. Pasti kebanyakan berdiri itu ya. Iya, berdiri. Jadi aku waktu itu kerja Di bagian apa? Di bagian dapur. Jadi saya itu mempersiapkan salad. Jadi itu kerjaan tante. Iya, cuma salad, kemudian bikin bermacam-macam salad. Itu 6 jam satu hari berdiri. Wow. Tidak boleh duduk. Wow. Iya. Itu restoran Jerman ya? Jerman. Kalau itu kira-kira berapa lama tante kerja sebagai? Cuma 3 bulan saja. Cuma 3 bulan saja. Setelah 3 bulan kan di waktu saya bekerja itu saya juga mencari pekerjaan yang lain, mana tahu yang cocok dengan kuliah saya. Nah, jadi waktu itu ya setelah saya dapat keluar dari ini restoran. Gitu. Jadi aku dapat kerja di gereja. Di gereja sebagai apa? Kalau itu kan aku kan pendeta, tapi aku sebagai diakonin namanya ya, sebagai diakones gitu. Tapi bukan pekerjaannya juga bisa berkhotbah, bisa membuat kebaktian, kemudian bisa juga melayani di rumah sakit, di rumah jompo gitu. Tapi itu agak berhubungan dengan pendeta juga. Iya, berhubungan dengan pendeta. Tapi nanti mungkin tahun depan ya saya mencoba jadi pendeta. Semoga ya guys. Doakan ya guys. Iya, karena kuliah tante ini lebih cocok pendeta sih.
Karena sosialnya bagus banget. Ya memang saya pendeta. Iya, lebih cocok di sini. Iya. Di sini. Oke, selama tinggal di Jerman ini pasti ada dong positif dan negatifnya. Kira-kira bisa nggak Tante sebutin positif dan negatif selama tinggal di Jerman ini? Oke, kalau yang positifnya itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bandingkan kita tinggal di Indonesia dulu. Kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya kita ada rapat atau ada pertemuan kayak gitu, bisa terlambat 30 menit bahkan sampai 1 jam. Kalau di sini tidak boleh. Iya, tepat Jadi, waktu tepat ya. waktu itu Iya, positifnya. betul. Jadi saya itu jadi disiplin. Walaupun nggak 100% disiplin, tapi masih ada budaya Indonesianya malas-malas. Tapi paling tidak kita belajar dari orang Jerman itu tepat waktu. Kemudian kita harus sudah merencanakan untuk tahun ke depan gitu. Kedepannya ya. Kedepannya. Oh, Nah, di samping itu saya juga mengambil positif di sini, tidak seperti di Indonesia. Saya bukan mau mengapakan Indonesia menjelek-jelekan Indonesia, tapi di sini tidak ada waktu untuk menggosip orang. Iya. Jadi kalau tetangga kita nggak ada tetangga kita yang mengomongi kita atau mengejek-ejek kita. Jadi di sini orang sibuk kepada dirinya, memikirkan maksudnya yang positif-positif ke depan gitu. Nah itu juga salah satu Iya, positif itu yang positif banget ya itu di sini. Jadi kita nggak memikirkan, oh ini orang ini begini, nggak ada kita dengar kayak gitu guys. Ada sih, tapi sedikit. Tidak seperti kita di Indonesia. Ya itu biasanya itu yang orang-orang yang tinggal di desa-desa nggak sih? Kalau itu ya karena memang di desa-desa itu kan punya tidak banyak orang ya, jadi bisa kehidupan mereka nggak sibuk di kota. Kalau di kota kan nggak ada waktu untuk memikirkan orang yang bergosip ya gitu. Kemudian berikutnya kalau positifnya orang Jerman itu sebenarnya jujur ya. Aku senang kejujuran mereka. Ketegasan mereka. Jujur. Misalnya kalau ada uang kita di sini, dia tidak ambil itu dan tidak mau kejujuran itu jarang berbohong gitu. Terus ya tegas juga bisa. Apa yang dalam hatinya ya dia kasih tahu, nggak ada neko-neko gitu. Kebanyakan orang, ada juga sih yang neko-neko, tapi kebanyakan orang di sini memang jujur. Kemudian tidak mau mengambil hak orang lain. Misalnya kalau bukan punya aku nggak akan mengambil itu. Baik dalam pekerjaan, misalnya menganggap dia supaya lebih hebat dari yang lain, itu biar ku ambil. Nggak ada seperti itu ya. Tidak ada iri-irian. Tidak ada sih, tapi maksudnya nggak seperti yang saya alami di Indonesia ya. Ada orang nggak jujur atau ya sih. Ya seperti sepeda saya pernah sepeda saya hilang. Saya pikir itu dicuri orang dan rupanya sepeda saya terbawa oleh angin. Oh, tapi nggak diambil karena orang kan ya? jalanan kan agak turunan gitu kan. Jadi saya pikir itu diambil orang, rupanya itu karena jatuh, dan itu mungkin karena dilihat orang ini kenapa sepedanya begini, jadi agak disenderkan lah ke tempat lain. Bukan diambil ya? Bukan diambil. Jadi aku lihat, oh ini sepeda saya. Kok bisa di sini? Untungnya kayak gitu. Jadi mereka itu juga bisa dibilang ya jujur. Mereka nggak mau ngambil seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaanmu, kalau negatifnya? Ya, yang negatifnya ada juga beberapa negatifnya. Kadang nggak tahu lah apa yang memang negatif ini atau positif. Kadang mereka anggap kita sama seperti mereka yang misalnya kita udah pintar lah seperti mereka yang bisa berbahasa Jerman atau bisa apa yang mereka lakukan bisa, sehingga kita merasa
Tertekan. Iya, tertekan. Karena bahasa ini. Kadang mereka nggak mengerti gitu bahwa kita orang luar gitu. Jadi menurut aku agak negatif juga begitu. Agak tidak ada sedikit pengertian bahwa kita orang lain gitu. Bahwa kita yang bahasa kita terbatas. Tapi mereka itu merasa ya sama kita gitu. Kamu ya di sini ya memang harus seperti itu. Padahal kita kan tidak mengerti apa yang mereka mau gitu. Jadi masih belajar untuk mengenal budaya mereka, masih belajar untuk lebih bagus lagi. Tapi Itu 50-50 sih itu ya. iya, tapi bisa positif bisa negatif. Tapi menurut aku agak sedikit aku juga tidak bisa ku terima gitu. Maunya mereka Jadi tertekan lah tante ya, karena mereka kayak berekspektasi ke tante bahwa tante sama seperti mereka yang bisa lanjut iya, itu cepat-cepat mereka itu. Tapi itu kan mungkin bisa ke positifnya mengajari kita. Tapi untuk awal saya datang ke sini ya ada beberapa yang menganggap ya memang sudah seperti mereka. Padahal saya kan bahasa Jermannya belum lebih bagus. Cuma mereka anggap ya sama kita gitu. Jadi itu membuat saya itu negatif bagi saya. Tidak kurang pengertian gitu. Terus ada lagi? Negatifnya apa ya? Kayaknya karena sudah lama di sini. Jadi positif semua. Negatif. Kayaknya sudah merasa ya apa kita gitu, negara kita udah kayaknya enggak. Oh ya, negatifnya gini. Ini ada birokrasi ya. Itu sangat rumit sekali. Itu bagi saya itu terlalu apa namanya, übertrieben atau exaggerated, berlebihan. Iya. Jadi di sini teman-teman untuk birokrasi itu sangat sulit sekali. Itu sedikit aja pun harus surat menyurat, harus ke pemerintah, harus ini, itu sangat ribet. Itu bagi saya mempersulit lagi, harus ini. Iya, ribet banget guys, serius guys. Jadi itu membuat saya berpikiran negatif, jadi nggak tenang dalam hidup. Iya, apalagi satu kertas aja yang berhubungan dengan itu harus teliti banget guys. Iya, harus teliti. Karena kalau hilang itu udah buyar lah. Terus negatifnya aku pernah pengalaman, tapi itu juga di Indonesia bisa terjadi. Misalnya kalau orang kulit hitam ya, misalnya kulit kan ada orangnya Rasismus. Iya, kayak rasismus. Ada juga di Jerman rasismus. Iya, aku pernah 2 kali ya. Mereka bilang cincong. Dipikirnya saya berasal dari Cina gitu. Jadi itu negatif juga bagi saya. Maunya janganlah, mau di negara manapun kita janganlah rasisme. Iya, jangan. Dan kita sebenarnya pun di Indonesia ada juga seperti misalnya itu. orang Papua yang datang misalnya karena kulitnya warna hitam, jadi kita bekali gitu. Kita juga rasisme, tapi itu di mana-mana pun, di Indonesia pun nggak baik kalau rasisme. Di sini juga nggak baik. Yang penting kita sama di hadapan Tuhan, mau warna kulit apapun itu kan ciptaan Tuhan. Iya, kita sama. Iya, bukan kita yang bikin. Itu Tuhan yang bikin. Nah, itu yang negatifnya. Kemudian apalagi yang negatifnya? Kayaknya ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat bisa aja yang kita ingat. Kalau misalnya iya, sebenarnya sih banyak ya positif dan negatif, cuman itulah udah agak biar. Tapi di tante kebanyakan positifnya tante. Iya, positifnya bagus sih. Positifnya banyak bagi saya. Jadi kalau orang Indonesia yang datang ke sini ya dan pulang ke Indonesia, dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa bahwa dia merasa bangga dengan dirinya, tidak. Tapi justru rendah hati, terus sederhana. Di situ saya suka kesederhanaan di Jerman ini, bukan karena hemat tapi bukan berarti pelit, tapi kesederhanaan. Terus
ya menurut saya belajar di sini banyak hemat Ya, ya. udah pastilah. Hemat Banyak kita dan belajar dari sini. itu positif ya, hemat. Jadi tidak buang-buang makanan atau apa, ya hidup apa adanya gitu. Hidup apa adanya. Oke. Jadi perubahan apa yang Tante ambil setelah di sini? Maksudku apa yang Tante lakukan di Indonesia udah berubah selama di sini? Misalnya seperti Tante bilang hemat, apakah di Indonesia Tante boros? Selama di sini Tante hemat? Oke. Jadi waktu itu salah satu ya yang perubahan itu yang hemat ya. Waktu di Indonesia itu saya kurang memanage uang ya. Misalnya kalau ada ya juga besok pasti ada lagi tuh, misalnya nggak ada memanage uang, nggak ada. Tapi setelah di sini itu uang itu harus sudah dipikirkan untuk ke depan, untuk apa seperlunya, dan uang itu dibuat seperti kemana, apa tujuannya gitu, ini ke sini. Kalau di Indonesia kan ada uang kan, Kalau ada uang, ya udah ayo apa yang ayo belanja, terus ayo makan, ayo. Kalau di sini kan apa cukup uang untuk besok itu udah di planning sampai tahun depan. Jadi liburan misalnya ya, uang untuk liburan udah dipikirkan tahun depan. Karena di sini teman-teman diperlukan liburan untuk relax, dari bukan bekerja, memang bekerja, tapi ada juga libur di sini. Jadi enaknya libur di sini dikasih pemerintah sekitar, kalau kami ya 6 minggu dikasih 1 tahun. Jadi untuk 6 minggu ini harus sudah kita pikirkan uang untuk ke situ. Jadi nggak harus di rumah, harus jalan-jalan. Jerman kan gitu sih ya, mereka langsung memanage setahun sebelumnya. Iya. Buat plan ulang liburan tahun depan begini. Iya. Jadi enaknya begitu. Jadi itu positifnya yang dulunya saya di Indonesia nggak ada kepikiran, karena memang di Indonesia itu kan nggak ada seperti kita, misalnya dikasih libur, nggak ada. Iya, jarang sih. Jadi kita nggak berplanning. Iya, betul. Jadi itu sih yang membuat atau Indonesia kenapa tidak ada rencananya, karena memang di Indonesia ada sih, saya dengar dari teman-teman ada memang perusahaannya yang kasih libur juga karyawannya, tapi kebanyakan tidak semua. Jadi otomatis di Indonesia itu nggak ada kepikiran untuk uang libur, nggak ada. Tapi di sini udah ditentukan nanti yang 1 tahun ini udah ada planning kita. Iya, udah ada planning. Iya. Misalnya terus langsung dipesan lah. Iya, dipesan buat liburan mereka. Gitu. Iya, benar banget. Iya. Terus perubahan yang lain yaitu tadi ya kalau rapat kan gitu kan, kalau rapat bisa juga terlambat atau apa ya. Kalau di Indonesia bisa lah ngaret dikit. Iya, kalau jadi di sini nggak bisa ya. Nggak bisa. Aku dulu di Indonesia memang nggak terlalu tepat waktu. Ada juga ya tidak tepat waktu, karena kadang teman-teman juga datangnya terlambat gitu. Iya, jadi ikut-ikut. Iya, karena begitu itu kan bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Iya, karena mungkin dia datang 30 menit, kita sudah nunggu di situ lama-lama. Jadi kita bilang si Anu datang jam segini, udahlah aku juga lah. Tapi di sini nggak boleh, apalagi kalau kita rapat, kalau terlambat 3 menit atau 5 menit kita harus sudah bilang aku terlambat ya 5 menit atau 3 menit gitu. Atau aku akan nyampe di situ ya 3 menit lagi atau 5 menit lagi, harus dibilang begitu. Iya. Supaya mereka tahu bahwa kita datang. Nah, kalau misalnya kita nggak datang sebelum-sebelumnya, kita udah bilang. Iya, harus memberitahukan ya. Jangan tidak diberitahu. Gitu. Terus jadi selama pekerjaan Tante ini, Tante di
diakoni udah berapa lama ya? Saya bekerja 5 tahun. Wow, udah 5 tahun. Kalau ini full time nggak? Enggak, saya part time. Part time. Part time itu aku hanya bekerja 20 menit. 20 jam per 1 minggu per minggu. Ya, pantesan banyak fly-nya. Free. Itu Tante senang nggak dengan kerjaan ini? Ya senang, karena itu kan pekerjaan saya dulu di Indonesia, ya senang lah. Oh, diakoni? Udah Bukan, pernah? maksudnya itu kan bagian pendeta. Ada sedikit berhubungan dengan pendeta juga. Bukan sedikit, sebenarnya itu bagian pendeta juga. Ah, Jadi melayani, berkhotbah, juga melayani orang di rumah sakit, orang jompo, itu pekerjaan pendeta. dan tahun depan pengen jadi pendeta. Iya, jadi kalau pendeta itu di sini banyak pekerjaannya. Ya, Ya, seperti lebih banyak. iya. Pendetanya. Karena kan udah full time. Iya. Atau ada pendeta yang part time? Ada Oh, ada pendeta, juga. ada pendeta yang part time. Tapi Tante ambil yang full time tahun Iya, depan. full time. Iya. Doain ya guys, semoga lancar, semoga bisa. Ya di sini juga nggak gampang. Iya, sebenarnya nggak gampang di sini guys. Semuanya harus mentalnya harus kuat. harus diakui juga pendidikan saya dari Indonesia di sini. Iya, betul. Iya, harus diakui. Betul sekali, sangat semangat ya kan. Iya, terima Semangat. kasih. Semoga jadi pendeta yang bagus di sini. Amin. Amin. Terus kira-kira ada nggak pesan-pesan Tante buat kami yang masih dini-dini ini, yang belum lama tinggal di Jerman ini? Karena kan Oke. Tante kan udah sendiri di sini. Nah, kalau pesan saya, ya, sebagaimana pengalamanku ya, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun waktu saya di sini, saya ingin pulang, kayak menyerah gitu, karena saya nggak sanggup menghadapi situasi di sini, nggak sanggup menghadapi mental, menghadapi yang tadi pekerjaan harus cepat-cepat ya, Iya, nggak bisa nyantai gitu kan. Jadi aku badanku stres cak gitu cepat-cepat. Nah, pesanku jangan menyerah. Nah, itu yang saya lakukan di Jerman. Aku tidak mau Iya, menyerah. Tante seperti itu sih Iya, lihat. jangan menyerah, terus harus tetap sabarlah. Nanti suatu saat nanti terus kamu akan bilang, oh ini ternyata inilah negara, inilah disinilah aku cocok. Nah, setelah kita banding-bandingkan misalnya Indonesia dengan Jerman, bukan berarti saya bukan ingin nggak tinggal di Indonesia, bukan. Semua negara bagi saya adalah sama. Tapi karena memang suami saya di sini, kalaupun kalau suami saya sebenarnya mau ke Indonesia, saya pasti mau memilih Indonesia. Cuma sebagaimana saya bilang, semua negara itu sama, tergantung hati kita Iya. sebenarnya. Kalau hati kita merasa di sini Nyaman di sini. ya silahkan lanjutkan. Cuma tadi pesan-pesan saya, jangan menyerah. Terutama kalau bahasa itu, banyak orang-orang di sini yang kesulitannya adalah bahasa. Saya juga yang sudah 10 tahun di sini belum tentu bahasa saya 100% bagus, tidak. Karena saya masih terus belajar dan karena berbeda-beda di bidang ini, kita ketemu udah berbeda istilah-istilahnya. Jadi kita harus tambah lagi kosakatanya. Jadi pokoknya pesan saya satu, jangan menyerah. Yang kedua, kemudian syukurilah di mana kamu berada. Kalau kita itu tergantung hati kita, kalau di situ kita berada, di situ hati kita merasa kita bagus di situ, ya udah bilang Tuhan terima kasih aku ada di sini dan lakukannya yang terbaik. Dan jangan lupa bersyukur juga Jangan lupa bersyukur walaupun banyak kesulitan, tapi kita tetap menyukuri itu karena kesulitan itu yang membuat kita semakin dewasa, Semakin Gitu, kuat. semakin kuat. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di Jerman yang masih 1 tahun atau 2 tahun, jangan menyerah ya. Semangat. Semangat. Kalau misalnya bahasa kurang, ya tingkatkanlah. Misalnya bisa juga bertemu dengan orang-orang yang orang Jerman. Kalau takut, yang belajar aja dulu, dengar-dengar. Kemudian kita juga belajar dari internet. Kita pokoknya banyak belajar.
dari beberapa situasi yang ada di Jerman gitu. Jadi Ya. jangan menyerah, itu aja. Terus Semua kan kita dikasih pengetahuan ya. Tuhan memberikan kita otak, memberikan kita pengetahuan, dan itu kita pakai. harus kita pakai. Ya, kita pakai semampu kita. Ya. Tapi kalau pesan saya juga, kalau memang nggak sanggup lagi atau misalnya dia nggak Tidak cocok dengan di lagi sini. dengan di sini, ya lebih baguslah pulang gitu. Jangan sampai menderita sekali gitu. Iya, itu tergantung diri kita juga. Iya, makanya saya bilang harus itu tergantung kamu, di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan. Ya lakukanlah apa adanya. Dan kalau memang tidak, kita bilang aku tidak sanggup, aku tidak ini, itu tergantung nggak apa-apa sih teman-teman. kalian balik. Asalkan jangan bikin jadi sakit di sini. Iya. Cuman gara-gara itu. Pokoknya di mana kamu berada, cintailah. Di mana kamu berada, anggaplah itu negaramu. Di mana kamu berada, anggaplah itu menjadi tempatmu berada. Jangan merasa bahwa kamu asing gitu. Jadi anggap aja itu adalah tempat tinggalmu gitu. Jadi itu bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk lebih meningkatkan misalnya kita kurang bisa berbahasa dengan bagus, tapi kalau kita sudah mengatakan, oh ini adalah negaraku, dan anggap saja walaupun kita bahasa kita tidak bagus, tetapi merasa bahwa negara kita, ya kita semakin lebih semangat lagi untuk belajar, mencari pengetahuan, belajar dari siapa aja gitu. Ya, oke. Aduh, banyak banget ini pengetahuan dari Tante Vini. Aduh, makasih banyak karena udah memotivasi kami yang baru-baru tinggal di Jerman ini. Sebenarnya saya sih masih baru menurut yang udah 40 tahun di sini. Iya, tapi bagi kami Iya. udah senior lah. Pokoknya yang 1, 2 tahun, 3 Iya. tahun, semangat ya, semangat. Semangat guys, semangat Semangat, buat guys. kita ya. Semangat. Terima kasih Tanteku telah meluangkan waktu Iya, buat sama-sama. saya, buat kita. Dan Sama-sama. terima kasih juga pengetahuannya. Kami Iya. bakalan ingat. Sama-sama. Thank Oke, you. thank